Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun berada? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selamat datang dan selamat berjumpa di channel terbaru dari saya, Teteh Mona Berbagi. Di sini kita tidak hanya belajar, tetapi juga membangun komunitas di mana kita dapat saling memberikan dukungan dan berbagi manfaat positif dalam perjalanan pendidikan dan perkembangan diri. Bapak Ibu, video kali ini saya akan berbagi tentang tata cara pengisian atau pengelolaan e-kinerja BKN yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Langsung saja kita ke tutorialnya. Klik Google Chrome. Kemudian pilih Google Belajar ID. Oke Bapak Ibu, di pojok kiri atas ada tanda tambah. Silakan tuliskan PMM. Bisa ditulis PMM atau https://guru.kemendikbud.go.id. Nah, kita langsung klik Merdeka Mengajar. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang nanti ada versi terbaru dari PMM. Nah, silakan klik ke bawah. Di sini ada pengembangan diri, pelatihan mandiri, kemudian komunitas, kemudian seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kinerja. Di sini juga ada di mengajar, ada CP dan ATP, perangkat ajar, asesmen murid, kelas, kemudian ada inspirasi, ada video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik. Tetapi dalam tutorial kali ini saya hanya membahas tentang pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Silakan klik pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Buka sistem di komputer atau laptop. Tampilan sistem paling baik dilihat lewat komputer atau laptop. Nah, nanti Bapak Ibu mengerjakannya atau pengelolaannya disarankan untuk menggunakan laptop atau komputer. Boleh lewat HP Bapak Ibu, boleh, tetapi kan kalau di HP biasanya tampilannya lebih kecil. Nah, kemudian jangan diklik tanda kali ini ya Bapak Ibu, tapi klik tetap di sini. Nah, inilah tampilan pengelolaan kinerja guru yang ada di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, ada beberapa tahapan atau rangkaian yang akan kita lalui, yang akan kita kerjakan. Nah, di sini ada pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun, atau per 6 bulan sekali, atau per semester. Nah, istilahnya seperti itu. Di bulan Januari kita mengisi perencanaan kinerja guru dan persetujuan atasan dari 1 sampai 31 Januari. Di bulan Februari persiapan observasi kelas, di bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, di bulan April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, di bulan Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, Bapak Ibu bisa klik selengkapnya di sini untuk melihat panduan tata cara pengelolaan kinerja yang lebih detailnya lagi. Nah, silakan Bapak Ibu pelajari di sini tentang pengelolaan e-kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, oke, scroll aja ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu nanti klik yang di pengelolaan kinerjanya di sini. Kemudian terus scroll ke bawah, juga ada di sini di pengelolaan kinerjanya di sini. Nah, silahkan Bapak Ibu pelajari untuk mengetahui lebih detailnya tentang pengelolaan kinerjanya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di pojok kanan atas ada tanda yang berwarna biru. Di sini tulisannya lanjut rencanakan kinerja. Karena saya sudah mengisi perencanaan kinerjanya tapi belum diajukan, Nah, jadi tulisannya lanjut rencanakan kinerja. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mau memulai perencanaan kinerjanya,
maka di pojok kanan atas di sini akan bertuliskan mulai, jadi klik aja mulai. Nah, sekarang Bapak Ibu akan diarahkan untuk mencek data diri. Cek data diri Anda, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja. Jadi silakan Bapak Ibu diperiksa dengan detail apakah nama, NIP, status kepegawaian, pangkat, golongan ruang, jenjang jabatan, atau satuan pendidikan induk, apakah sudah sesuai ataukah belum. Seandainya belum sesuai, silakan Bapak Ibu klik yang edit ini, dan silakan Bapak Ibu edit yang mana tadi yang tidak sesuai. Di sini lihat saja tombol-tombolnya. Jika Bapak Ibu sudah mengedit, nah silakan Bapak Ibu klik simpan di sini. Kemudian jika data sudah sesuai, silakan Bapak Ibu klik data sudah sesuai di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke rencana kinerja. Tadi Bapak Ibu klik yang mulai ya. Nah, lanjut rencanakan kinerja. Nah, di sini perencanaan kinerja ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan yang kita lakukan dalam perencanaan kinerja. Yang pertama, praktek pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Yang ketiga, tugas tambahan. Yang keempat, perilaku kerja. Yang kelima, rangkuman. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, ini disediakan berdasarkan rekomendasi raport pendidikan satuan pendidikan versi terakhir, dan ini berdasarkan survei lingkungan belajar dan juga asesmen nasional yang dilakukan di sekolah kita. Ada 8 indikator Bapak Ibu yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Yang pertama yaitu penerapan disiplin positif, yang kedua keteraturan suasana kelas, kemudian yang ketiga aktivitas interaktif, yang keempat instruksi pembelajaran, yang kelima instruksi yang adaptif, yang keenam umpan balik konstruktif, yang ketujuh perhatian dan kepedulian, yang kedelapan ekspektasi pada peserta didik. Dari 8 item ini ada yang sudah berwarna hijau dan ada yang berwarna kuning. Jadi Bapak Ibu dianjurkan untuk memilih salah satu indikator yang masih berwarna kuning untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Saya memilih yang aktivitas interaktif. Silahkan Bapak Ibu kita konsultasikan dengan kepala sekolah ataupun atasan dan juga teman sejawat. Ini kita pilih yang aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Karena menurut saya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran itu sangat penting untuk bagi peserta didik kita di sekolah. Nah, lanjut. Nah, silakan klik ya Bapak Ibu di sini. Lanjut kita di bagian bawah di sebelah kanan ke pengembangan kompetensi yang berwarna hitam ini. Nah, ini tampilannya untuk pengembangan kompetensi. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda berdasarkan Perdejen GTK nomor 76B.B1-B.B1-HK.03/2023. Kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi minimal 32 poin Bapak Ibu per semester untuk pengembangan kompetensi. Seandainya lebih, itu lebih bagus lagi. Kemudian poin ini antara guru dengan guru yang lain akan berbeda Bapak Ibu sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Kita lanjut ke RHK-nya ya Bapak Ibu. Ini saya sudah mengisinya rencana hasil kerjanya. Silakan Bapak Ibu bisa memilih di sini dan sudah ada poin-poinnya ya Bapak Ibu di sini.
Nah, saya coba pilih yang ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi Club Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Silahkan Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Itu poinnya 12 poin. Nah, kemudian sini mereka kompetensi merupakan sebagai pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Jadi misalnya ada penghargaan, itu bisa dimasukkan ke dalam sini Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya meningkatkan kompetensi merupakan sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek dan atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini poinnya paling tinggi di 128 poin. Nah, silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, saya memilih yang ini ya Bapak Ibu. Nah, saya targetnya di sini 2 kegiatan. Jadi otomatis nanti terserah Bapak Ibu mau memilih 1, 2, 3 atau sampai 4 kegiatan. Nanti akan kelipatannya menjadi kelipatan 8. Nah, satu kegiatan adalah 8 poin. Kalau kita pilih 2 kegiatan, otomatis menjadi 16 poin. Begitu juga kelipatan selanjutnya. Bukti dukungnya adalah sertifikat, target waktu adalah per semester. Kemudian karena tadi 8 poin, berarti masih kurang dari target perencanaan peningkatan kerjanya 32 poin tadi per semester minimal. Nah, saya lanjut untuk RHK yang kedua. Saya silakan Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, saya pilih yang ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik 36 poin. Jadi ini sudah langsung Bapak Ibu minimal 3 kegiatan, langsung 36 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat, target waktunya ada per semester 36 poinnya di sini Bapak Ibu. Nah, kalau melihat target peningkatan kerja per semester 32 poin, sebenarnya sudah terpenuhi target kita tadi minimal 32 poin, tapi saya ingin menambah RHK-nya lagi. Nah, silakan Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ya. Nah, jadi antara guru dengan guru yang lain itu berbeda-beda poin-poinnya, tetapi minimal poin yang kita dapatkan itu 32 poin yang kita kembangkan itu minimal 32 poin. Nah, kemudian saya pilih lagi ini. Scroll aja ke bawah Bapak Ibu ya. Di sini banyak pilihannya dan ada poin-poinnya juga. Meningkatkan kompetensi merupakan sebagai pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, ini kita bisa mengikuti pelatihan lewat platform Merdeka Mengajar. Jadi pelatihan mandiri dan nanti ada aksi nyata seperti itu yang kita lakukan untuk mendapatkan sertifikat. Ada bukti dukungnya, ada sertifikat. Nah, terserah Bapak Ibu targetnya berapa kira-kira. Saya pilih 2 kegiatan saja Bapak Ibu. 2 kegiatan untuk pelatihan mandiri di PMM. Nah, kemudian lanjut lagi, saya ingin lanjut lagi untuk RHK-nya, meningkatnya kompetensi merupakan sebagai partisipan kegiatan seminar lokal karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi ini dari kegiatan-kegiatan mungkin seminar lokal karya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Mungkin bisa secara daring ataupun secara luring ini seminar. Nah, kita target di sini 1 kegiatan saja Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, setelah kita mengisi RHK tadi, seandainya Bapak Ibu misalnya ingin menambah lagi, silakan klik di pojok kiri bawah tanda tambah ini. Silakan bisa diklik di sini Bapak Ibu ya. Nah, contoh saya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambah lagi, silahkan klik saja di tanda tambah seperti ini. Nah, kita lanjut scroll ke bawah. Nah, pilih. Nah, kira-kira yang mana yang mau kita tambah misalnya. Nah, saya coba tambah yang ini ya Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta bagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini komunitas belajar ini baik yang di sekolah
maupun di luar sekolah, misalnya yang di AKFAI, misalnya di MGMP, di KKG, di PEGRI, komunitas-komunitas belajar yang meningkatkan kompetensi kita. Kita bisa ikuti ya Bapak Ibu, target kita berapa di sini. Nah, di sini ada maksimal kegiatannya Bapak Ibu sampai 6 kegiatan. Silahkan Bapak Ibu ikuti. Saya klik yang 3 kegiatan saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini otomatis poinnya 12. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau sudah cukup, nah kita lanjut ke bagian bawah kanan yang tanda hitam seperti ini. Klik ke tugas tambahan. Oke, tahap yang ketiga Bapak Ibu, tugas tambahan. Di tugas tambahan atau opsional, pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan. Juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada kita tidak termasuk dalam tugas tambahan, maka kita bisa melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai tugas tambahan di sekolah, silakan bisa lanjut ke perilaku kerja. Tapi karena saya punya tugas tambahan, jadi kita isi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang punya tugas tambahan bisa mengisinya. Nah, di sini kita isi, silakan scroll ke bawah ya Bapak Ibu ya. Di sini ada hanya untuk SMP, SMA, SMK sudah diberikan keterangannya sini. SMP, SMA, SMK. Ada juga yang untuk semua jenjang ya Bapak Ibu. Semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan. Nah, ini untuk semua jenjang, ada yang menjadi kepala perpustakaan misalnya. Kemudian ada yang tugas tambahan sebagai wali kelas. Di sini juga ada Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai ekstrakurikuler, sebagai PKK, kemudian di sini juga ada untuk jenjang SMK, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator bursa kerja khusus BKK pada SMK. Jadi silakan Bapak Ibu diklik saja sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada semua jenjang melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai penilaian kinerja guru. Nah, semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat nasional. Nah, ada yang tingkat provinsi juga ada, di tingkat kabupaten kota juga ada. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu punya. Saya pilih yang ini ya Bapak Ibu, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel dan unit produksi testing factory satuan pendidikan. Saya pilih ini Bapak Ibu. Nah, karena saya masih ada tugas tambahan lagi sebagai pembina OSIS, nah, jadi hanya untuk SMP, SMA, SMK. Silahkan ada untuk yang semua jenjang ya Bapak Ibu, silakan aja scroll ke bawah sini, ada ekstrakurikuler dan lain-lain sebagainya. Kita pilih dan kita lanjut lagi. Di sini semua jenjang juga tadi ada sebagai wali kelas. Nah, di sini juga ada hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan. Di sini hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk semua jenjang juga ada ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu scroll ke bawah aja ya. Saya pilih ini. Kemudian saya juga pilih tadi ada guru piket. Nah, jadi piket ada termasuk ya Bapak Ibu di sini sebagai guru piket. Di sini juga ada Bapak Ibu ya sebagai meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidikan atau Depudik. Jadi semua jenjang di sini ada untuk Depudik, kemudian juga untuk operasional, bantuan operasional sekolah atau BOS. Di sini juga ada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih saja sesuai dengan Bapak Ibu. Kita pilih yang semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Jadi sini guru piket ada ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu, setelah kita tadi mengisi tugas tambahan, kita lanjut ke perilaku kerja. Tapi jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Bapak Ibu dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ke perilaku kerja. Silakan klik yang perilaku kerja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita ke perencanaan kinerja terkait dengan perilaku kerja. Sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke pengisian di poin keempat, perilaku kerja. Indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan seperti ini. Untuk mengetahui selengkapnya, silahkan Bapak Ibu pelajari di sini apa saja aspek-aspek perilaku. Oke, scroll saja ke bawah Bapak Ibu ya, untuk mengetahui tentang aspek perilaku. Ada 7 aspek perilaku yang ada di kinerja. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Aspek yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Silakan scroll saja ke bawah Bapak Ibu. Nah, kita isi di sini, klik yang samping kanan ini. Nah, ada 3 item yang kita fokuskan. Nah, saya memilih bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua, tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua, maupun rekan sejawat. Jadi saya pilih ini untuk yang aspek yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, kemudian apa perwujudan perilaku yang kita ingin terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilaku yang saya ingin pilih yaitu mengucapkan salam dengan sikap ramah. Silakan Bapak Ibu sesuaikan saja pilihan Bapak Ibu. Kedua, sekarang aspek yang kedua yaitu aspek accountable. Accountable ini terkait dengan tanggung jawab. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Silakan Bapak Ibu pilih saja yang mana. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegrasi tinggi. Nah, di sini terkait dengan tanggung jawab kita terhadap suatu pekerjaan. Nah, kita pilih ini Bapak Ibu. Nah, kemudian perwujudan perilakunya apa? Nah, yang terkait dengan jujur dan tanggung jawab. Nah, saya memilih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Silakan. Itu untuk accountable. Aspek yang ketiga yaitu kompeten. Aspek apa yang ingin Bapak Ibu fokuskan di aspek ini? Nah, saya ingin memilih membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua untuk saling belajar. Perwujudan perilaku yang saya pilih yaitu memfasilitasi proses berbagai pengetahuan antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Silakan Bapak Ibu pilih item yang ada di sini. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Yaitu menghargai setiap warga satuan pendidikan ataupun latar belakangnya. Nah, saya pilih yang ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri. Terus bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya seperti apa? Nah, terkait aspek tadi yaitu berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Jadi saya menyesuaikan saja dengan indikator yang saya pilih ya Bapak Ibu. Nah, kemudian aspek yang kelima yaitu aspek loyal. Apa perilaku yang paling Anda ingin fokuskan di tahun ini terkait dengan loyalitas? Nah, aspek perilaku atau aspek loyalitas, menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru peserta didik dimanapun berada. Jadi saya memilih ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri di sini indikator perilakunya. Kemudian perwujudan indikatornya seperti apa? Nah, kita menyesuaikan saja. Saya pilih bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Kemudian aspek yang keenam, adaptif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, terkait dengan adaptif.
Nah, indikator perilaku telah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Kalau saya pilih ini ya Bapak Ibu. Silakan di sini ada menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pelajaran di kelas. Banyak di sini, ada beberapa item di sini. Nah, ini pilihan saya ini. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Untuk perwujudan perilakunya seperti apa untuk memajukan satuan pendidikan? Nah, saya memilih digitalisasi atau memanfaatkan teknologi untuk informasi mendukung pekerjaan. Jadi saya lebih suka yang digitalisasi ya Bapak Ibu. Karena di sini indikator perilakunya yaitu berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, aspek kolaboratif. Apa perilaku yang paling Anda inginkan difokuskan di tahun ini? Nah, ini silakan Bapak Ibu scroll aja. Klik aja Bapak Ibu, scroll ke bawah pilihan-pilihannya. Nah, saya pilih yang ini. Memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi student center yang kita lebih utamakan Bapak Ibu. Kemudian di perwujudan perilaku, apa yang kita sesuaikan dengan indikator perilaku tadi Bapak Ibu. Nah, di sini saya pilih yang ini, membagi tugas dan tanggung jawab bersama peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja secara profesional. Nah, itu Bapak Ibu bagian dari aspek perilaku yang sudah kita isi seperti itu Bapak Ibu. Nah, tinggal kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang terakhir Bapak Ibu, di tahap yang kelima, yaitu tahap rangkuman di periode Januari sampai Juni 2024 atau semester genap tahun 2024. Nah, tadi sini aspek perilaku ada 7 aspek perilaku. Sekarang kita klik ke rangkuman Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di aspek rangkuman, Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hasil kerja utama. Nih, hasil kerja utamanya rencana hasil kerja kita ini tadi yang kita isi tadi ya Bapak Ibu. Target kualitas. Nah, kita bisa mengecek panduan seperti yang cek selengkapnya tadi isinya ini. Oke, kita scroll ke bawah rangkuman yang tadi kita isi. Nah, ini yang di sini ada. Nah, di sini meningkatkan potensi sebagai penggerak komunitas belajar tadi minimal 3 kegiatan bagi praktik baik catatan 3 kegiatan setara 36 poin. Di sini minimal 3 kegiatan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pelatihan platform Merdeka Mengajar pelatihan mandiri tadi Bapak Ibu. Di sini catatan satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Jadi ada aksi nyatanya ya Bapak Ibu. Kalau di PMM ada aksi nyata yang harus kita kerjakan di saat kita mengikuti pelatihan mandiri di PMM seperti itu Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu pelajari. Oke, kita scroll ke bawah. Kalau yang terkait KOSP, kemudian terkhususnya kurikulum profesional satuan pendidikan, ini otomatis dari sana ditambahi ya Bapak Ibu, walaupun tadi saya tidak mengisi, rupanya di rangkuman sudah terintegrasi seperti itu tentang KOSP. Jadi tersusun kurikulum profesional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Bukti dukungnya di sini dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, target kuantitas satu kegiatan, target waktu per semester. Karena di setiap sekolah pasti ada menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ke-9, laksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, ini di sini tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan maju pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Bukti dukungnya di sini rangkuman kehadiran. Kemudian targetnya satu kegiatan, target waktu per semester ini absensi lah Bapak Ibu, kemungkinan seperti itu. Ini hasil kerja tambahan tadi yang kita isi.
sesuaikan dengan surat keputusan. Bisa juga dikonsultasikan dengan atasan atau kepala sekolah. Karena itu kita mengajukan perencanaan kita. Nah, ini aspek perilaku kerja tadi, ada nomor, aspek, indikator, perwujudannya seperti apa. Ini sudah dirangkumnya seperti ini. Oke Bapak Ibu, sudah selesai kita mengisi perencanaan pengelolaan e-kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Setelah kita udah selesai 4 tahapan tadi, kita sekarang klik lanjut ajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, jadi kita boleh ajukan, boleh simpan draft dulu Bapak Ibu. Nah, kita simpan draft dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ajukan ke atasan atau kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, itu tadi sudah selesai pengisian e-kinerja dari kita. Nah, semoga apa yang saya sampaikan, tutorial yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika suka dengan tutorial ini, silahkan like. Jika Bapak Ibu merasa tutorial ini bermanfaat, silahkan share kepada yang lain agar merasakan kebermanfaatan dari video tutorial ini. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait perencanaan e-kinerja di platform Merdeka Mengajar ini, silahkan Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya, dan mungkin nanti kalau saya tidak bisa menjawabnya, saya akan konsultasi dengan berbagai pihak. Nah, kemudian dan silahkan Bapak Ibu subscribe juga untuk agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Insya Allah saya akan membuat video-video pelajaran yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu bisa memahami tutorial saya dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu mendapatkan keberkahan. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.